Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita memasuki materi kedua dari les online level 1. Nah, di materi kedua ini kita akan berbicara mubtada dan khobar. Sebelumnya kita sudah berbicara mengenai kalimah atau kata dalam bahasa Indonesia. Sekarang kita akan berbicara mengenai jumlah atau kalimat dalam bahasa Indonesia. Jadi saya ulangi ya, kalimah dalam bahasa Arab artinya adalah kata, sedangkan untuk menyebutkan kalimat dalam bahasa Indonesia artinya yang sudah panjang gitu ya, maka itu namanya jumlah. Nah, sekarang saya akan memulai dari jumlah atau kalimat tadi ya, yang dia itu berasal dari dua buah kalimah isim. Saya ulangi, kita akan memulai belajar membuat jumlah yang berasal dari dua buah kalimah isim. Jadi ibaratkan kalau bahasa Indonesia, kita membuat kalimat dari dua buah kata. Nah, seperti itu. Baik, kita mulai dulu. Ini namanya mubtada dan khobar ya. Jadi nanti dua buah kalimah isim kita jadikan satu buah jumlah. Baik, langsung saja. Pertama kita mulai dari pengertiannya dulu tentang mubtada. Apa itu mubtada? Mubtada adalah isim ma'rifah di awal kalimat. Nah, seperti itu ya. Jadi ingat pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang isim ma'rifah. Jadi isim ada dua secara kepastiannya, isim ma'rifah dan isim nakiroh. Sekarang ini adalah isim ma'rifah. Jadi mubtada adalah isim ma'rifah di awal kalimat, gitu ya. Itu namanya mubtada. Kemudian selanjutnya, apa itu khobar? Khobar adalah yang menerangkan si mubtada. Nah, gitu. Jadi mubtada pembukanya kemudian ada diterangkan oleh si khobar. Gitu ya. Jadi hanya dua kata saja nih, itu sudah bisa dibuat sebuah kalimat. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia juga ada ya dua kata dalam satu kalimat, tetapi ada kata keterangan yang di tengah. Sebagai contoh, saya adalah guru. Ada kata adalahnya, jadi tiga kata. Gitu. Kalau dalam bahasa Arab dua saja sudah bisa. Kita lanjutkan lagi dulu. Kemudian ini peraturannya. Keduanya dibaca rofa. Apa itu rofa? Rofa itu adalah dhammah, bisa juga alif, bisa juga waw. Pilih salah satunya. Nanti ada peraturannya kapan kita rofa itu adalah dhammah, kapan rofa adalah alif, kapan rofa adalah waw. Gitu ya. Baik, kita langsung ke contoh biar supaya tidak bingung. Contohnya al-mudarrisu mahirun. Al-mudarrisu artinya guru itu. Kenapa pakai itu? Karena dia adalah ma'rifah. Ada alif lam ya. Baik, perhatikan di sini. Ini adalah mubtada. Al-mudarrisu ini adalah mubtada. Kok tahu mubtada? Karena dia adalah isim ma'rifah. Isim ma'rifah ya. Di awal kalimat. Berarti cocok. Dia di awal kalimat. Guru itu awal kalimat ya. Maka dia adalah mubtada namanya. Nah, kemudian selanjutnya mahirun. Mahirun artinya adalah orang yang mahir. Nah, ini namanya khobar. Khobar adalah yang menerangkan mubtada. Maka dua kalimah isim ini sudah membentuk satu buah jumlah. Gitu ya. Al-mudarrisu mahirun. Guru itu adalah orang yang mahir. Maka dua kata saja. Dan itu sudah bisa membentuk kalimat berbahasa Arab atau jumlah namanya. Baik, contoh lainnya. Al-kalamu al-labzu. Al-kalamu al-labzu. Al-kalamu artinya kalam itu. Gitu ya. Kalam itu. Nah, ini adalah isim ma'rifah. Ada alif lam ya, isim ma'rifah. Dan di awal kalimat berarti dia mubtada gitu. Keduanya dibaca rofa tadi ya, mubtada. Nah, ini
dibaca rofa. Rofanya bagaimana? Ini dia rofanya, dhammah. Selanjutnya al-labzu. Al-labzu artinya adalah lafaz. Jadi kalam itu adalah lafaz. Al-kalamu al-labzu. Kalam itu adalah lafaz. Nah, di sini lafaz menerangkan si kalam. Maka lafaz berarti adalah khobar. Ingat peraturannya, keduanya dibaca rofa. Rofanya di sini adalah dhammah. Nanti suatu saat bisa saja ini al-labzi. Tetapi karena sekarang dia sebagai khobar, dan khobar ingat dibaca rofa. Ini ya. Maka dia dibaca al-labzu. Mungkin di sini ada yang sudah pernah belajar bahwasannya khobar harus isim nakiroh. Nah, di sini diperbaiki pemahamannya ya, bahwasannya khobar itu boleh isim ma'rifah. Ini alif lamnya sebagai tanda ma'rifah. Baik, kita kasih contoh selanjutnya. Al-thalibatani najihatani. Perhatikan di sini bentuk dua sekarang ya. Al-thalibatani najihatani. Al-thalibatani artinya adalah dua siswi itu. Perhatikan, dua siswi itu. Nah, di sini adalah isim ma'rifah dia, dan dia di awal kalimat, berarti dia mubtada. Nah, gitu ya. Kemudian mubtada dibaca rofa. Nah, di sini apa dia rofanya? Rofanya di sini dia adalah alif. Alif. Nanti saya berikan tabel khusus untuk lebih memahami hal ini. Alif ya. Al-thalibatani najihatani. Najihatani artinya adalah keduanya sukses. Dua siswi itu adalah keduanya sukses. Nah, najihatani adalah khobar. Kenapa? Karena dia bisa menerangkan si mubtada. Coba kita katakan at-thalibatani, dua siswi itu, kita berhenti, nggak bisa paham. Tapi kalau dilanjutkan najihatani, adalah keduanya sukses, titik. Paham kita kan? Nah, paham. Berarti sudah bisa disebut jumlah yang sempurna, gitu. Baik, saya kasih contoh lagi. Al-mu'minuna najihuna. Al-mu'minuna artinya adalah orang-orang mukmin itu. Kembali lagi, kenapa pakai itu? Karena dia isim ma'rifah. Kemudian isim ma'rifah di awal kalimat berarti dia adalah mubtada. Selanjutnya najihuna. Najihuna adalah mereka sukses. Nah, najihuna menerangkan mubtada. Maka najihuna adalah khobar. Dalam hal ini mereka berdua adalah dibaca rofa ya. Rofanya waw. Ini yang ketiga, waw. Mana dia wawnya? Yang ini. Baik, sebelum saya kasih tabelnya, maka di sini ada dua buah rumusan yang bisa kita simpulkan dari 4 contoh ini. Yang pertama, bahwasannya mubtada dan khobar mesti sama jenis. Perhatikan tadi, ketika al-mudarrisu mahirun, dia mudzakkar, mahirun mudzakkar juga. Tidak kita katakan al-mudarrisatu mahirun, tidak gitu. Kenapa? Karena al-mudarrisatu dia muannas. Nah, di sini al-mudarrisu mudzakkar, mahirun mudzakkar juga, gitu. Kemudian begitu juga al-mu'minuna najihuna, sama-sama mudzakkar. Nah, sedangkan at-thalibatani najihatani, ini sama-sama muannas. Berarti rumusan pertama adalah sama jenis untuk mubtada dan khobar. Selanjutnya, rumusan yang kedua adalah mubtada dan khobar sama jumlahnya. Nah, jumlah di sini banyaknya ya artinya, bukan jumlah yang berarti kalimat seperti yang di awal saya katakan tadi. Di sini adalah jumlah, artinya banyaknya. Perhatikan di sini al-mudarrisu mahirun, isim mufrad, mahirun isim mufrad juga. At-thalibatani najihatani, sama-sama isim mutsanna. Al-mu'minuna najihuna, sama-sama jamak. Jadi dari sini kita lihat dua rumusan, yaitu mubtada dan khobar mesti satu sama jenis, kedua
sama jumlahnya atau sama banyaknya. Adapun bagi yang pernah belajar bahwasana khobar mesti nakiroh, maka hari ini diperbaiki. Khobar tidak mesti nakiroh, boleh juga ma'rifah. Baik, saya lanjutkan. Sekarang saya akan memberikan rumusan mubtada dan khobar di dalam bentuk bagan ya, supaya lebih mudah. Nah, pertama, ingat tadi mubtada itu dibaca rofa. Sekarang saya akan memberikan istilah-istilah dengan bahasa Arab. Jadi dibaca rofa ini bahasa Arabnya adalah marfu'. Jadi arti marfu' dibaca rofa. Jadi gini ya, mubtada dan khobar dia adalah keduanya ini dibaca rofa atau marfu'. Baik, sekarang kita lanjut. Kita akan bicara tanda rofa'nya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama tanda rofa'nya adalah ad-dhammah. Tanda rofa'nya ad-dhammah. Kemudian yang kedua tanda rofa'nya adalah al-alif. Ini tadi sudah ya pada slide sebelumnya, alif. Kemudian tanda rofa yang ketiga adalah al-wawu, huruf waw. Mari kita lihat satu persatu kapan kita menggunakan dhammah, kapan menggunakan alif, dan kapan menggunakan waw. Perhatikan, pertama menggunakan dhammah adalah saat isim mufrad. Pada contoh yang tadi sudah kita lihat ketika isim mufrad dia menggunakan dhammah. Nanti saya berikan contoh lagi supaya lebih jelas sambil melihat bagan ini. Ini ikuti saja dulu nanti dengan contoh dan bersamaan dengan melihat bagannya. Kita lanjut dulu. Yang kedua adalah saat jamak taksir, jam'ut taksiri. Kemudian selanjutnya adalah saat jam'ul muannatsis salimu. Pada saat jamak muannas salim. Ini ketiganya menggunakan dhammah. Selanjutnya alif pada saat musanna, kemudian waw saat jamak mudzakkar salim. Nah, ini semua sudah kita pelajari ya, yaitu ketika bicara isim dari sisi jumlahnya atau dari sisi banyaknya. Sekarang mari kita lihat penerapan bagan ini kepada contoh. Al-mudarrisu mahirun. Ini yang tadi ya, al-mudarrisu mahirun tadi. Baik, sekarang kita lihat al-mudarrisu adalah mubtada. Kenapa mubtada? Karena dia isim ma'rifah di awal kalimat. Berarti dia mubtada. Nah, karena dia mubtada, maka dia begini. Perhatikan. Karena dia mubtada, maka dia marfu' atau dibaca rofa. Selanjutnya, tanda rofa'nya adalah dhammah. Nah, kenapa dhammah? Karena isim mufrad. Karena tanda rofa ada tiga ya, ada dhammah, alif, dan waw. Kenapa kita pilih dhammah? Karena dia isim mufrad. Al-mudarrisu isim mufrad. Selanjutnya mahirun. Mahirun adalah khobar. Kenapa khobar? Karena dia yang menjelaskan si mubtada. Nah, karena khobar maka dia marfu atau dibaca rofa. Sama selanjutnya, tanda rofa'nya adalah dhammah. Kenapa dhammah? Karena dia juga isim mufrad. Nah, seperti itu. Ini sebenarnya yang kita lakukan saat ini adalah cara mengi'rab. Baik, kita lanjut. Contoh selanjutnya. Al-kalamu al-labzu. Al-kalamu adalah isim ma'rifah di awal kalimat. Berarti dia mubtada. Nah, karena mubtada masuk peraturannya, maka dia dibaca rofa atau marfu. Kemudian tanda rofa'nya adalah dhammah juga. Kenapa? Karena isim mufrad juga. Begitu juga al-labzu adalah khobar. Kok tahu khobar? Karena dia menjelaskan mubtada. Al-kalamu al-labzu. Kalam adalah lafaz. Kan menjelaskan, berarti tidak khobar. Nah, karena khobar dia dibaca rofa atau marfu. Tanda rofa'nya adalah dhammah karena
isim mufrad juga. Baik, contoh selanjutnya adalah at-thalibatani najihatani. At-thalibatani adalah mubtada. Kok tahu mubtada? Karena dia isim ma'rifah di awal kalimat. Maka dia mubtada. Karena mubtada, maka dia dibaca rafa. Kemudian apa tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya alif. Kenapa alif? Kan ada dhammah dan waw. Karena dia isim musanna. Berarti kan at-thalibatani adalah isim musanna. Selanjutnya najihatani. Najihatani adalah khobar. Kok tahu khobar? Karena dia menjelaskan mubtada. At-thalibatani, dua siswi itu, najihatani, dua-duanya sukses. Nah, dia menjelaskan, berarti dia khobar. Kalau khobar berarti dibaca rofa. Tanda rofaknya adalah alif. Kenapa alif? Karena juga isim musanna. Contoh selanjutnya, al-mu'minuna najihuna. Al-mu'minuna adalah isim ma'rifah di awal kalimat. Berarti dia mubtada. Karena mubtada dibaca rofa. Tanda rofaknya adalah waw. Kenapa waw? Karena dia jamak mudzakkar salim. Ingat pelajaran sebelumnya, yaitu di pertemuan pertama ya, cara membuat jamak mudzakkar salim ditambahkan waw dan nun. Jadi ini awalnya adalah mu'minun. Nah, dikasih alif lam, al-mu'minu. Dibuat jamak mudzakkar salim tambah waw dan nun menjadi al-mu'minuna. Selanjutnya najihuna. Najihuna adalah khobar. Kok tahu khobar? Karena dia menjelaskan mubtada. Al-mu'minuna, orang-orang mukmin itu, najihuna, mereka sukses. Menjelaskan mubtada, berarti dia khobar. Nah, selanjutnya kalau dia khobar berarti dia dibaca rofa. Tanda rofanya adalah waw. Kenapa waw? Karena jamak mudzakkar salim. Contoh selanjutnya, ada satu lagi saya kasih khusus sekaligus ilmu baru juga ya, yaitu contohnya Zaidun mahirun. Pada contoh sebelumnya perhatikan al-mudarrisu mahirun. Di sini Zaidun mahirun. Zaidun di sini bisa juga menjadi mubtada meskipun tidak memakai alif lam. Kenapa begitu? Karena dia adalah nama orang. Nama orang termasuk isim ma'rifah dan juga nama-nama yang lainnya. Misalnya kita punya HP. HP kita ada mereknya. Mereknya apa misalnya? Mereknya misalnya Oppo. Berarti Oppo itu adalah nama yang bisa menjadi mubtada, isim ma'rifah juga. Ini nanti disebut isim alam, yaitu dia nama. Misalnya nama saya namanya Erwin. Nah, Erwin juga berarti isim alam. Dan isim alam termasuk ma'rifah. Berarti bisa menjadi mubtada. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, supaya lebih paham, maka di sini saya kasih tugas mengi'rab. Mengi'rab itu adalah yang seperti tadi ya, yang kita lakukan dengan bagan-bagan ini tadi. Sekarang mari kita lihat mengi'rab. Yang mana yang disuruh mengi'rab? Perhatikan ini. Yang pertama, as-shaumu wajibun. Puasa itu adalah wajib. Kenapa kita pakai alif lam? Karena dia ma'rifah, menunjuk kepada puasa yang sudah dipahami. Artinya puasa Ramadan yang sedang disebutkan di sini. Kan bisa juga puasa itu nggak wajib. Misalnya puasa Senin Kamis nggak wajib. Jadi dengan adanya alif lam menunjuk kepada sesuatu yang sudah dimaksudkan. Maka dia ma'rifah. As-shaumu wajibun. Puasa itu adalah wajib. Yang kedua, al-muslimatu muslihatun. Orang-orang muslimah itu adalah mereka soleh. Selanjutnya, yang ketiga, at-talibani mahironi. Dua orang siswa adalah keduanya mahir.
Yang keempat, as-shaumu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Yang kelima, al-mu'minuna faizuna. Al-mu'minuna, orang-orang mukmin itu, faizuna, adalah mereka orang-orang yang menang. Selanjutnya, Fatimatun qaimatun. Nah, ini Fatimatu qaimatun. Nah, Fatimatu ini isim alam ya, nama. Seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya tadi. Qaimatun adalah orang yang berdiri. Nah, di sini ada 6 ya semuanya. Silakan ini di i'rab sesuai dengan bagan yang saya berikan tadi. Seperti juga latihan pada pelajaran pertama, maka tugas ini juga disetor melalui grup. Nanti setiap orang akan langsung saya periksa. Dan kembali lagi, bagi yang bingung, jangan malu-malu untuk bertanya. Tapi kalau pertanyaan harus langsung ke grup. Kenapa? Karena pertanyaan dan jawaban nantinya tentu akan bermanfaat ketika dibaca oleh peserta yang lainnya. Baik, segitu saja dulu les online level 1 kita pada pertemuan kedua ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.